Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Kang Dacun, yang dimana kita bakalan menceritakan kisah mistis horor itu seru. Oke guys, mungkin kalian bertanya kenapa bang, kemana temenmu? Temenku lagi agak sibuk deh ya. Jadi kita berarti ada. Jadi saya tadi ditelepon sama orang yang dimana dia itu menceritakan tentang kisah cinta segitiga mistis. Waduh, pas ditelepon tuh tadi dia menceritakan bahwa dia itu mempunyai pasangan dan pasangannya itu mempunyai pasangan. Jadi cinta segitiga guys. Mungkin menurut kalian cinta segitiga ini biasa aja gitu. Yang jadi masalahnya, cinta segitiga ini tuh ada hal gaib. Ternyata apa? Ternyata si cewek yang ceritain itu diguna-guna guys. Oke, mungkin kita ini dulu ya. Sebelum melanjut cerita, kita bakar dupa dulu biar tambah enak, wangi, dan sedap gitu. Seperti ini. Oke guys, kita lanjut dari cerita awalnya. Kita sebut aja namanya tuh Rizka, dan yang cowoknya ini sebut aja namanya Dandi gitu. Si Rizka ini tuh awalnya baik-baik saja hubungannya. Dia udah sekitar 3 tahun katanya hubungannya melakukan hubungan pacaran gitu ya. Tadinya itu bakalan menjadi awal keseriusan di tahun 2024 lah, masih baru ya guys ya. Tapi semuanya itu sirna, semuanya itu gagal dikarenakan cinta segitiga tadi ya guys ya. Nah, yang paling parah, awalnya itu baik-baik saja. Setelah 3 tahun berlalu itu ada sesuatu yang janggal gitu ya. Tiba-tiba si cowok ini tuh bener-bener cueknya drastis katanya. Kok cowok saya tuh tiba-tiba drastis Kang katanya. Drastis kayak sifatnya beda, sering bentak-bentak, sering emosional. Tapi dia bingung kenapa. Terus saya tanya, Mbak, mohon maaf nih, dulu-dulu Mbak tuh sering sakit di daerah dada nggak? Iya Mas, mohon maaf aja sering sakit di daerah darahnya nggak? Iya Mas katanya kayaknya tuh. Oh siap Mbak. Saya ngelihatnya, aku bilang, saya ngelihatnya itu Mbaknya itu malah ada orang yang jahilin. Betul Mas. Nah dia tuh ceritain lah langsung dari awal itu. Setelah semenjak cowoknya itu bersifat aneh, tiba-tiba cowok ini tuh mutusin. Bayangin, padahal dia mau ke jenjang serius ya tadi gitu. Tiba-tiba mutusin si ceweknya ya nangis histeris kan gitu. Tapi selang beberapa hari kemudian si Rizka ini tuh ngelamun. Tiba-tiba kamu pengen tahu apa? Kerasukan guys. Kerasukan. Dia masih di kos ya. Dia di kampus, adalah nama universitasnya, dan dia juga di Jogja gitu. Dia juga di Jogja. Dan dia tuh katanya tuh kerasukan. Sampai ada ustadz datang pun, ustadz itu tuh nggak bisa ngelerai gitu loh. Dari jam 4 sore sampai maghrib tuh masih kayak gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang bisa datang lah. Nyampe 5 menit udah keluar tuh si jinnya. Diselidiki. Ternyata si Rizka ini tuh diguna-guna oleh pasangan mantan dia. Jadi dari segi ke perubahan si cowok ini tuh ternyata ada saut pautnya sama si cewek yang ngeguna-guna si Rizka ini gitu kan. Dan yang paling mengejutkannya itu dikiriman oleh orang titik-titik lah pokoknya ya, adalah daerahnya. Ternyata daerahnya itu bukan di
Pulau Jawa lah. Si cewek itu bukan berasal dari Pulau Jawa lah, ini dikirim lah. Dan yang paling mengejutkan itu si Rizka ini tuh setiap kali ngebayangin sosok cowok itu tuh kesurupan, sampai dia benar-benar kerasukan jin yang mungkin bisa dibilang paling kuat gitu si jinnya itu. Dia sampai bilang, saya bakalan bunuh anak ini katanya, karena saya nggak suka seperti itu. Padahal dia itu udah hubungan lama sama si cowok itu, dan si cewek yang hubungan sama mantannya itu dia baru kenal, mungkin tertarik sama si cowok ini kan, dibikin lah gila si Rizky kayak gitu. Tapi dia nggak sampai gila ya, karena ada orang yang benar-benar ngebantu dia. Dan si Rizky itu orang Lombok ya guys ya, si Rizky itu orang Lombok. Sampai setelah dia kesurupan beberapa hari, itu sekitar 3 harian dia kesurupan terus gitu, mereda kesurupan lagi gitu. Dan setelah kejadian itu, si Rizka ini ada di mana dia benar-benar full kesurupan, full teriak-teriak, dan ada pesan, kamu jangan pernah ganggu cowok itu lagi, pokoknya saya yang ngelakuin ini semua. Wah, di sana kaget dong kan semuanya. Sampai orang tuanya dari Lombok tuh datang. Dan si Rizka ini tuh dia pernah bilang bahwa dia pernah muntah, bener-bener muntahnya tuh muntah belatung katanya. Dengan sadar dia muntah belatung gitu. Ya buat kalian yang percaya atau tidak percaya itu silakan kembali lagi kepada diri kalian ya. Ini benar-benar ceritanya itu seperti ini. Cinta kisah segitiga yang sangat dramatis banget gitu. Nah, lanjut cerita. Di setiap series kesurupan tuh ada kelemahan si jin ini tuh cuma satu, adalah daun jarak. Daun jarak itu kayak daun apa ya? Kayak daun singkong, tapi dia tuh punya buah biji gitu, kayak gitu kan. Nanti lah mungkin tak liatin ya di video. Nah, setelah dikasih daun jarak itu, setan tuh emang keluar. Sampai keluarganya si Rizka datang ke dari Lombok datang ke Jogja ini, dia bawa, bisa dibilang tuh tetua, leluhur, apa ya namanya itu ya, intinya tuh tetua lah, kakeknya entah atau siapa lah pokoknya itu. Dan dibantulah sama dia, terus dia pulanglah ke Lombok katanya. Setelah pulang di Lombok, dalam jangka waktu seminggu tuh si Rizka ini masih dalam posisi masih linglung kayak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dia terlepas dari hal guna-guna tersebut. Makanya kita ambil pelajaran ya, ketika kita mempunyai hubungan dengan orang yang mungkin orang yang menurut kita nggak pantas, mending janganlah kayak gitu kan. Dan yang jadi masalahnya itu emang si cewek yang ingin si cowok itu dia berasal dari orang seberang gitu. Orang seberang katanya. Gue gak mau nyebutin tempatnya, gue sensor. Tapi sekarang si Rizka katanya alhamdulillah udah biasa aja, udah enakan. Mungkin kalau misalkan dibikin cerita itu, dibikin film itu kayaknya seru gitu kan. Dari segi kesurupannya, yang paling parah tuh ketika si Rizka ini di kakinya itu ada paku gitu kan, ditarik katanya keluar paku. Dan itu bener-bener kayak intinya goib banget gitu. Siapa sih yang bisa gitu kan, kayak gitu kan. Sampai ditarik lagi dari kakinya itu bener-bener itu goib katanya. Tapi si kakinya itu ketarik gitu, padahal dia nggak megang kayak gitu. Sampai dia teriak-teriak. Rizka ini tahu ceritanya itu dari temennya, kamu tuh kayak gini sampai di video kan sama temennya. Mungkin videonya ada di dia, cuma nggak mau dipublikasin. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa ada cerita tentang perjalanan hidup Anda, tentang masalah mistis atau horor, boleh langsung telepon saya atau di DM di TikTok ya. Di TikTok saya ada nomornya. Saya namanya apa, Kang Dacun. Namanya TikTok saya Dacun double N ya, N-nya 2 kayak gitu. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe guys ya. Thank you.